Narsis. Halo Rockers, ketemu lagi sama gue. Ini udah ketemu yang keempat kalinya di tahun yang keempat. Seneng banget. Akhirnya kita bisa merayakan anniversary yang keempat. Yeay! Happy anniversary buat kita semua. I love you guys. Terus ini kita balik lagi ke Sering Tanya Jawab seperti biasa di setiap tahunnya. Gue bakalan menjawab semua kekepoan kalian. Gak semua sih, tapi ada beberapa dan gue berusaha untuk menjawab semua. Tapi kalau misalnya kebanyakan gak menjawab semua ya, sorry, cuma gue usahakan jawab semuanya. Oke, kita mulai. Banyak ya. Nih, yang pertama. Kalau dikasih kesempatan buat cicipin tinggal di planet lain, Dira bakalan pilih planet apa? Apa ya? Planet Pluto. Kenapa? Nggak tahu kenapa, pengen aja. Kayak keren gitu namanya Pluto. Woi, lanjut. Dira kapan punya pacar? Hei, jangan sedih. Kapan-kapan. Ya, kalau punya pacar mah nantilah santai. Cari yang cocok, kan harus cocok tuh dalam semua aspek, nggak cuman kita cocok sama fisiknya, belum tentu kita cocok sama kelakuannya. Kita harus cari yang benar-benar cocok. Apalagi sekarang umur gue udah mulai memasuki umur ABG banget kan, ABG banget. Jadi emang udah harus lebih selektif pilih pacar karena di umur segitu tuh pacar emang buat hal yang lebih untuk ke arah yang lebih serius lagi. Asik, gile ya, gile. Terus Kak, apa sih yang membuat Kak Dira semangat kalau lagi perform? SLR Rockers tuh semangat banget kalau misalnya namanya teriakin, terus kayak lihat orang-orang tuh mukanya senang gitu pas gue lagi nyanyi, lima lagi itu kayak senang ikut nyanyi, terus dia gitu teriak-teriak, ikut nyanyi bareng, manggil-manggil nama gue kan kayak I'm superstar man, gue. Terus kalau pakai baju sukanya casual, sporty atau Korea-Koreaan? Nah kalau misalnya masalah baju sih gue gak pernah milih-milih ya. Yang penting cuttingnya bagus dipakai sama gue, terus kelihatan nggak maman Sumedang. Tahu maman Sumedang apa? Mamantus maneh, weh. Nggak pakai Sumedang deh. Gue dibilang rasis lagi. Asal nggak mamantus maneh dalam arti apa ya? Ya itulah kalau orang Sunda ngerti. Kalau misalnya nggak tahu tuh yang orang Sunda kayak saya. Tapi yang nggak kasih tahu. Tahu. Terus boleh nggak aku manggil kakang? Mangga, bebas. Mau kakang, mau AA, mau mamang, mau mas, mau abang, mau. Tapi kayak kalau misalnya nggak jadi deh. Sayang gue. Gitu deh. Katanya sayang juga boleh. Kata dia tuh, kasihan ya lihat nih orang-orang yang kurang kasih sayang. Halo sayangku. Terus Kak Dira lebih suka fans yang jaim atau aslinya gokil? Tapi gini. Kak Dira lebih suka fans yang jaim tapi aslinya gokil atau fans yang gak jaim tapi aslinya pendiam? Yang gak jaim lah. Ngapain jaim-jaiman ya gak sih? Kayak gak kerenannya kayak yo man, yo swag. Terus apa sih yang buat Kak Dira lebih apa sih yang ngebuat Kak Dira heboh sendiri atau asik sendiri kalau lagi manggung? Menikmati suasana dan menikmati atmosfer saat di panggung. Asik. Kayak bikin I'm free. Apalagi ya? Lanjut. Dir, apa sih respon lu kalau ada fans yang edik banget sama lu? Gimana sih bacanya? Edik. Sama gak bisa semua bahasa Inggris ini. Edik lagi. Ya itulah sama lu, dan dia sampai ngeledekin orang terdekat lu biar kesannya dia akrab sama lu. Maksudnya dia sampai ngedeketin orang terdekat lu biar kesannya dia akrab sama lu.
Edik tuh ini. Gimana ya responnya? Ya mungkin dia orangnya emang senang bergaul, jadi senang dekat sama orang gitu. Ya gue nggak sih jawaban gue? Nggak ya? Bingung gue kalau misalnya tanya kayak gini. Skip dulu ya. Terus Kadira ada rencana ngelanjutin kuliah ke S2 nggak? Ada. Sebenarnya ada banget sih, pengen, cuman kayak kemarin aja S1 sebenarnya nggak segampang itu gue mendapatkan gelar S1. Sekarang pengen banget sih S2, tapi sekarang Lima juga emang lagi padat dan emang lagi jadwalnya emang lagi banyak, jadi kayak takutnya daripada ada salah satu pihak yang terlantarkan. Jadi sekarang saya masih pengen fokus di Lima dulu. Kalau misalnya emang udah bisa dan emang udah siap lahir dan batin untuk bisa membagi waktu dan membagi diri dan membagi pikiran, mungkin pengen banget bisa lanjut ke S2. Rencana apa yang belum tercapai di tahun ini? Banyak banget. Kalau misalnya lihat ada di salah satu buku saya itu kayak belum banyak yang di checklistin gitu, karena saya emang biasanya punya plan tahun baru tuh saya tulis pengen pentas setiap hari. Kalau misalnya ada pengen lagi nambah lagi, terus kalau misalnya udah terjadi kejadian baru saya checklist, dan masih banyak banget dan kayaknya jangan dibocorin di sini ya karena bisa ngabisin waktu video. Terus ya bentar. Kadira paling dekat sama siapa Kadira paling dekat sama siapa sih di Lima Romeo dan kenapa? Dekat semua sih, dekatnya tuh beda-beda gitu. Kalau siapa sama PPO karena emang dari teman dari zaman sekolah dulu udah kenal lama banget sama PPO. Terus kalau misalnya sama Pak Duduk, teman serumah, sempat teman sekasur juga, pagi lihat mukanya, siang lihat mukanya Pak Duduk gitu kan. Kalau Gusti emang error, aslinya error banget. Jadi bisa gila-gilaan sama Gusti, dan Pungki itu terdabes, guru vokal terdabes gua. Kalau Pungki itu bener-bener, kalau itu ngomong tadi dia jatuh loh. Kursinya mundur. Lanjut. Mungkin tuh bisa seru banget, bisa jadi temen cerita yang enak banget diajak cerita, dan dia bisa tegas di waktu lagi latihan, bisa bikin gua deg-degan setengah mati. Tapi berkat Pungki, ibaratnya gua naik level as a singer. Thank you Pungki. Terus Kadir emang cita-citanya pengen jadi penyanyi dan diseriusin sampai go internasional, atau sekedar hobi dan cita-cita lain yang berhubungan sama kuliahnya? Oh, dan ada cita-cita lain yang berhubungan dengan kuliah. Gue udah terlanjur cemplung di dunia entertainment, dan gue akan berusaha mungkin setotalitas itu, dan gak akan gue sia-siain karena gue udah bener-bener di jalan yang bener-bener gue sukain, ini passion gue gitu, gue sebagai penyanyi, dan gue bener-bener senang melakukan pekerjaan gue. Istilahnya kayak lo punya kerjaan yang dibayar gitu ya, gue senang banget dan gue harus bener-bener totalitas di sini gitu. Tapi kalau misalnya ditanya ada nggak sih cita-cita dari yang berhubungan sama kuliah gitu, ada sih pastinya, pengen banget kerja kantor. Nah, kerja kantor itu pengen banget, karena kadang-kadang kan suka mikir itu sayang banget ya ijazah gue S1 gitu. Tapi dilihat lagi, karena yang Lima Romeo waktunya sekarang lagi padat gitu. Maksudnya kumpul sama keluarga pun, kumpul sama teman-teman pun gak bisa seleluasa zaman dulu gitu, karena yang Lima Romeo juga lagi benar-benar memfokuskan diri di sini gitu, dan belum
bisa sih kayaknya gue untuk bikin gaji. kerja kantoran. Tapi pengen sih suatu saat nanti, guys. Dan pengen bisnis juga doang ya. Amin. Pernah gak sih ngerasain seneng pernah gak sih ngerasain seneng sama sedih di waktu bersamaan? Oh iya seneng. Bipolar dong. Kadang seneng, kadang sedih, kadang seneng, kadang sedih. Ya, Lu komen aja kayak gitu. adanya sih mungkin seneng dan sedih terharu gitu. Kayak contohnya tuh kemarin di Amerika itu seneng dan terharu gitu lihat karena flashback perjalanan Lima Romeo Band dan semua tim itu kayak gak gampang untuk mewujudkan showcase kemarin tuh gak gampang banget. Terus apalagi dari gue pribadi gitu kan, kayak bener-bener apa ya, belajar banget sih untuk konser kemarin tuh, dan ternyata kemarin hasilnya memuaskan gitu. Walaupun nggak perfect ya, tapi kan ketidakperfekan itulah yang membuat kita jadi perfect. Asik ya nggak men? Itu sih, dan seneng banget lihat nyanyinya pun seneng, terus lihat yang nontonnya juga seneng, dan full house. Terima kasih semua. Nih maaf ya sedikit masih agak jet lag dan suaranya di Biar lagi seksinya. sakit. Pertanyaan macam apa? Kadira tau artinya enak-enak gak? Enak. Yang penting enak. Terus lanjut lagi Kadira, sama nih bulan kelahiran kita ngerayain bareng yuk. Boleh. Lo yang traktir kan? Dufan. Siap. Dufan. Kak, kepikiran gak punya pacar dari deretan Raps? Enggak. Kepikiran kan? Kalau kepikiran enggak kan, tapi kan kalau jodoh ya siapa tahu. Amin. Super lah, super. Gak pernah? Berdoa dulu. Gue lapar. Kalau lu mah lapar. Kadir pengen gak bikin meet and greet per kota gitu? Pengen banget lihat muka-muka yang biasanya cuma nyapa di sosial media, terus pengen langsung ketemu gitu, pengen lihat aslinya, pengen bisa bersilaturahmi sama teman-teman yang jauh di sana dan bisa nge-live bareng. Lihat muka gue pengen. Pengen nimpuk. Siapa sih Kak inspirator yang ngebuat Kadira bisa sampai jadi ini sekarang? Banyak banget inspirator lu tuh, banyak banget. Dan kalian semua, rocker semua, salah satu yang membuat gue semakin berusaha berjuang di Lima Romeo dan bersama Lima Romeo. Kita pasti bisa. Iya, salah satunya Mas Yofi, terus ada Tewi, ada nyokap gue, ada bokap gue. Pokoknya banyak sih, banyak banget. Kayak kalau menurut gue sih dari semua orang tuh punya sisi untuk dijadikan sebagai inspirator. Jadi gue selalu lihat misalnya ada orang ini, orang ini tuh kerennya gini-gini, dan dia pasti jadi inspirasi, dan dia pasti jadi inspirasi gue gitu. Lihat orang satu lagi gitu, orang ini baik banget ya, gini gue harus bisa kayak dia. Ada orang kayak gini, dia pintar banget, gue harus bisa kayak dia. Kayak gitu sih, gue suka banget memperhatikan orang gitu, dan sering banget gue kayak mengambil hal-hal baiknya dan berusaha untuk gue lakukan di dalam diri gue gitu. Walaupun susah sih sebenarnya menciptakan sesuatu susah, tapi gue berusaha sebisa mungkin untuk mempraktekkan apa yang udah gue dapat dari orang lain gitu, dari kebaikan orang lain. Terus Dir, kalau disuruh milih mendingan ngedance di lampu merah atau pakai baju warna-warni yang terang banget kayak warna-warna neon gitu di siang bolong? Ya pakai baju warna terang lah di siang bolong. Lakuin ntar lo. Gue udah pernah loh nyanyi pakai baju neon. Iya. Pernah di Pernah. CP. Oh yang itu. Enggak, maksudnya atasan neon, semuanya neon semua, terus dia panas-panas terik gitu ya kan. Daun merah kiri. Kasihan. Pakai pink belum pernah kan? Gak punya. Terus katanya
Apa yang bisa membuat lo nyaman sama seseorang sebagai teman? Yang bisa membuat nyaman karena sih sebagai apapun. yang bisa bisa menjadikan dia sebagai teman gitu. Iya, kalau misalnya gue sih nyaman sama seseorang tuh kalau misalnya kita satu kelakuan, bisa gila-gila bareng, terus dia bisa diajak cerita mengenai hal-hal konyol dan hal-hal serius untuk masa depan. Itu sih gue akan bisa sangat lupa waktu kalau misalnya udah ngomongin masa depan dan ngomongin obrolan yang gak jelas gitu. Dan harus seru karena gue seru banget. Terus program masa depan gue kapan? Gitu. Gue juga seru. Serundeng, lu masuk deng ayam. Terus Dir, arti keluarga apa sih buat kamu? Terus kapan terakhir kamu quality time sama keluarga? Aduh, gue jadi sedih kalau keluarga tuh kayak hal yang gak bisa terbandingkan dan hal yang gak bisa ternilai gitu. Gitu. Kayak ada orang yang berani mengganggu keluarga gue akan maju paling depan. Quality time sama keluarga kapan ya? Setiap pulang ke Bandung saya biasanya mengusahakan quality time dan itu udah cukup agak lama nggak pulang ke Bandung, jadi anak rantau di sini karena emang harus fokus buat acara kemarin. Itu lama banget buat gue. Dia paling lama di sini berapa lama sih dia? Apa? Paling lama di sini. Pernah nggak sih ngerasain risih sama Rax yang mencoba dekat sama Kadira dengan cara yang lebay gitu? Enggak sih, gue memahami dan mengerti. Iya, gue memahami dan mengerti Kalau gitu gue mau lebay aja. mereka seperti itu gitu. Dan gue sih seneng aja selama mereka seru dan tidak menyebalkan. Gue seneng banget lo, dia mau selebay apapun tapi emang anaknya seru dan menyenangkan. Sini kau coba apa? Gue nyebelin nggak? Gue nyebelin nggak? Ini Tapi banyak tuh yang datang ke kantor papa. Olahraga apa yang Kadira suka selain softball? masak. Itu bukan olahraga, gila. Gue suka olahraga semua sih. Kalau misalnya ada orang yang mau cerita olahraga apapun, gue pasti bisa walaupun gak jago gitu. Cuman kalau misalnya ditanya selain softball yang suka banget tuh olahraga apa? Olahraga bulu tangkis kali ya. Gue dari kecil suka banget bulu tangkis. Cuman main gundunya jago. apa? Main gundu jago. Gundu apa sih? Kelereng, gembel. Oh. Olahraga ini bro, latihan ini. Latihan jari. Latihan jari. Main kelinci. Main badminton lagi badminton. Dulu waktu masih muda gue sama bokap gue suka ikut. Cing udah tua ya? Enggak, waktu dulu maksudnya gue kalau bokap gue main badminton sama temen-temen kantornya gue suka ikut biasanya zaman dulu. Biasanya kalau kangen sama keluarga apa sih Kadira yang tapi gue kayaknya gue lagi keras ion deh. Aduh. Biasanya kalau lagi kangen sama keluarga, Kadira biasanya ngelakuin apa? Telepon lah, mentelepon. Terus FaceTime. Karena sekarang kan teknologi udah canggih gitu, nggak harus berdekatan tapi kita bisa ngeliat nyokap gue dengan begitu jelasnya dan nyokap gue cantik banget di video itu. Di video cantik, saya nggak tahu. Endorse dibuang. Aduh. Terus nyokap gue emang lagi seneng banget FaceTime kayak karena dia baru ngerti, jadi kerjaannya setiap nelfonin orang FaceTime. Biasanya gue kalau misalnya lagi di mana gitu nggak bisa bohong karena nyokap gue pasti ngajakin FaceTime ya gitu. Iya. Oke. Tapi biasanya gue reject kalau misalnya tempat-tempat ya. Anak keluarga ini juga. Tahuan dong dalam ini. Ke WC, iya mah lagi di kamar mah gitu. Emang nggak ada sinyal. Terus belaga gini, mau putus. Aduh. Ini, Kak, apa yang dilakuin kalau pas nyanyi tiba-tiba lupa lirik? Diem. Kalau gue kan nggak bisa bohong ya.
Studi mau. Tapi semenjak jadi penyanyi berusaha untuk bisa berbohong, jadi biasanya agak Stay cool. agak dikit gitu. Improv. Ya, sok-sok Inggris nggak gitu. Kalau misalnya udah nggak bisa ngarang, senyum hi gitu, karena kan senyum itu membuat hati Senyum ibadah orang lain kan. damai, dan senyum itu ibadah. Benar. Seneng nggak disenyumin orang? Seneng lah. Disenyumin gue seneng nggak? Disenyumin Seneng nggak senyum gue? Disenyumin tuh seneng. 5 kata yang gambarin kepribadian Kak Dira. Ini dulu ya. Gue takut disangka narsis ngomong kayak gini. Apa ya, narsis sedikit. Ha. Seru. Seru. Ada Narsis. Friendly. Moody. Ya. Harus tuh. Dan mager. Dah, coba Dia kalau kemudian galak loh. apa? Kalau kemudian galak. Nih, Dir, lo kan suka kucing sama anjing ya. Kalau disuruh milih, lebih milih kucing atau anjing? Kalau misalnya nanya ini sih kucing. Kalau misalnya disuruh nanya pengen pelihara apa, pengen pelihara anak singa. Anjir anak sih. Seru ya, anak singa terus kayak lari-lari di pantai gitu, bawa singa. Ngeliatin orang keren kan? Sama Tarzan. Anaknya kan udah punya. Anak aja. Udah punya. Lumayan buat nabrakin orang yang kalau misalnya orang-orang menyebalkan gitu kan. Tabrak gitu. Anak singa juga bisa makan. Sih, seru lagi pakai anak dinosaurus. Kenapa? Telan nggak tanpa sisa. Terus kalau suruh milih ketek kucing apa anjing? Kucing soalnya kucing itu lebih nggak cerewet. Kalau anjing bawel banget. Lanjut deh. Terus Kak Dira tipe orang yang suka gampang hafal atau inget nggak sih sama orang yang baru sekali ketemu terus setelah sekian lama ketemu lagi? Oh, masih inget sih, cuman kadang-kadang suka lupa namanya. Yang penting mukanya hafal, ya kan? Kalau misalnya gitu, kamu gitu, itu kadang-kadang Itu sambil berarti dia gue tuh berusaha banget tau gak sih, jadi tolong hargai gue kalau misalnya kamu gitu, jangan karena siapa namanya gitu, kan gue jadi gak enak. Gue tuh lagi berusaha, itu gue berusaha. Nama siapa kayak gitu. Nah, pokoknya jangan takut, jangan sedih kalau misalnya udah lama ketemu terus baru ketemu lagi gitu. Gue diinget nggak ya sama Dira? Pasti gue inget sih mukanya, dan kalau namanya insya Allah gue inget. Terus nih ada yang nanya, pilih mana makan jengkol bareng-bareng orang tersayang atau makan green tea dan makan favorit lainnya tapi sendirian di negara antah berantah tanpa sinyal? Yang mending makan jengkol sama teman-teman lah. Cuman kalau misalnya saya kan nggak makan jengkol ya, bukannya bukannya apa. Gue tahu sih orang-orang bilang jengkol enak, cuman gue didoktrin sama nyokap gue dari kecil itu, jengkol itu racun, katanya. Jengkol petai racun. Jadi sampai sekarang tuh kalau misalnya mau nyentuh jengkol, kalau mau nyentuh petai tuh kayak takut. Tapi enak banget takut. Tapi seneng banget makan jengkol dan makan petai bareng temen-temen, ngeliatin temen-temen seneng sih. Kayak Harus makan, itu serunya makan. gak mau, tapi gak mau. Gak bisa, itu kan serunya antara makan jengkol sama Gak mau makan. berarti kan serunya makan gitu. Cuman di Bandung tuh sering banget teman-teman gue mengadakan ngaliwet bersama gitu. Namanya ngaliwet tuh kayak makan di daun-daun gitu. Tahu. Tahu kan? Saya Makan tahu. daun gitu terus kayak disebar itu ayamnya Lo anak ayam. Lo anak ayam apa enak orang? Ayamnya dilempar, terus tempenya dilempar gitu. Terus ada jengkol, ada petai gitu. Cuman ngeliatin temen-temen makan jengkol tuh kayak Nah sekarang kalau pilihannya itu disuruh pilih, lu maunya yang mana itu? Ya udah makan jengkol udah. makan jengkol tapi dibayar ya. Tetap Dasar. Gak ada yang cari. Apa sih yang ada di otak kamu pas denger kata mama atau ibu? Hajah Yulianingsih. Itu nyokap gua. Itu namanya tuh kayak gue. Ya di otak gua ya pasti inget nyokap sih. Apa ya, gimana ya? Kayak kalau inget nyokap tuh langsung inget gimana perjuangan dia membesarkan gue, gimana perjuangan dia untuk membuat gue seperti gue yang sekarang kayak gitu. Dan setiap inget kata nyokap dan itu tuh kayak ngebuat gue selalu
ingin bisa ngebahagiain dia gitu aja sih, ingin ngelakuin yang terbaik biar bisa bikin dia bangga sama gua. Semangat dan Semangat. semangat untuk membahagiakan. Nih, dia pasti bahagia banget sih kalau misalnya gue bikin gue bikin lagi gue kasih cucu, tapi nanti ya mas sabar. Pertama kali jatuh cinta dan punya pacar umur berapa sih? SMP. Kalau kalau jatuh cinta mungkin Dari SD. lama banget, tapi kalau misalnya pertama kali pacaran tuh kelas 2 SMP. Nggak nanya first kiss-nya kapan kan? Nanya Sekalian lah, sekarang. Jangan ntar baper, karena ntar baper. Nggak deh. Jangan ngomongin Nggak deh, nggak. Itu ntar banyak yang di bawah 17 tahun tau. Terus pada baper. Terus momen yang paling nggak bisa dilupain sama Raks tuh, semua momen bareng kalian tuh kayak nggak bisa dilupain. Pertama kali ketemu kalian, pertama kali nyanyi di dahsyat, terus udah gitu, boleh nggak sih sebutin? Boleh kan? Jadi dulu pertama kali debut, asik, debutnya Marawis dahsyat, terus ada yang nyamperin gitu, kak aku ngefans sama Kadira, nama fans base apa ya? Gitu. Kayak, wow, gue punya fans nih sekarang. Dari zaman lu udah punya fans sih. Percaya. Jangan Kayak bercanda. bercanda. Ya gitu, cuma pas lagi habis debut terus nanya Kadira, nama fanbase-nya apa? Terus gue kayak asal bingung gitu. Sahabat Lima Romeo. Terus lihat teman-teman yang lain punya fanbase sendiri. Gue harus bikin juga. Gitu. Apa yang berkesan setelah kamu gabung di YWMF dan di Lima Romeo? Kenyataan tidak sebaik dengan bayangan. Gue kira kan kayak ya maksudnya, weh gitu kan, ternyata seru banget orang-orang itu. Gue bekerja di YWMF dan bekerja bareng sama Lima Romeo itu jauh di luar ekspektasi gue. Awal ekspektasi gue tuh kayak ini manajemen yang benar-benar serius banget. Kalau misalnya gue lagi bareng-bareng sama mereka gitu di Gatot, lagi perjalanan kemana tuh gue bisa seru-seruan banget, bisa gila-gilaan. Tapi di luar sana gue harus bisa kerja profesional gitu sih. Jadi kayak emang harus bisa bawa diri. Dan ternyata pas masuk ke sini kayak ini kayaknya orangnya nggak gitu deh pas zaman dulu gue bayangin. Ini orangnya nggak kayak gitu di zaman dulu. Kadir kalau misalnya dikasih kesempatan untuk menjadi orang baru dalam kehidupan yang baru, kira-kira Kadira mau jadi siapa dan kenapa? Mau jadi X-Men? Captain America. Captain America dong. Iya sih, Captain America juga boleh, cuman kayak kalau jadi X-Men juga seru. Captain America juga boleh sih. Ini labil ya kak, labil. Pokoknya gue pengen jadi superhero gitu deh. Kayaknya seru gitu kan jadi superhero. Ada orang yang Tidak ketemu cewek cantik dia maunya, makanya superhero. ya makanya jadi superhero lah. Gue jadi superhero kalian belum? Beda. Jadi tapi udah jadi superhero gue kok. Iya. Wow. Mudah-mudahan gue bisa jadi superhero buat kalian ya. Asik. Tapi itu di lampu merah kalau ada kenapa-napa Dira gitu ya, langsung kenapa gitu. Tapi kayak kasian deh kalau jadi superhero gitu kan, kayak stres gak lu, orang ini butuh ini, orang ini lagi kenapa, yang itu rumahnya roboh gitu kan, yang ini diserang sama setan, yang ini diserang sama kunti kayak gitu kan, kayak anjir, woi. Nggak jadi deh gue anjir jadi superhero bener. Menjadi diri gue sendiri. Itu ada Itu namanya. lebih bagus. Menjadi superhero untuk keluarga Ya bisa dan jadi. untuk Raf. Ya betul. Tuh kata dia, kayak gue jadi superhero buat kalian rockers dan menjadi superhero untuk keluarga gue sendiri dan keluarga gue di masa depan. Asik. Ada yang mau daftar? Kendall atau Kylie? Kendall. Tim Kendall. Kenapa Kendall? Aduh, Nggak ngerti lagi dah. gak ngerti lagi. Kayak bukan manusia. Aduh, itu kalau misalnya gue nikah sama Kendall, wah gak boleh kemana-mana. Gue taliin kan, kasih rantai. Kenapa dong? Nempel terus gitu maksudnya. Kalau bisa disolatifin. Solatif. Mumi kali. Lebih suka sambal terasi atau sambal tomat? Sambal buatan nyokap, enak banget. Mesti nyobain sambal buatan nyokap gue. Beuh, itu Udah nyobain sambal lado. Kapan dong Sama dibawain gitu aja pertanyaannya.
Nyuruh nyobain sampah tuh. Banyak banget rokok. Gue harus beli cabai sama tomat 100 berapa rokok di satu kamar cabenya. Kayak ini sampai guru dikirimin gitu delivery ya satu rocks gitu kan. Bikinin. Soalnya salah satu itu ya. Ya. Aja deh. Oke, jadi kalau misalnya kalian follow Snapchat gue, kalau misalnya gue lagi di mana, gue selalu foto makanan rumahan gue, terus pasti ada sambal, itu sambalnya enak banget, pasti selalu ada sambal. Kadira sebelum terkenal, Kadira suka artis siapa? Gue suka banget sama Kak Hidna zaman dulu karena semua lagu-lagunya tuh tidak lekang oleh waktu. Suka banget. Jadi zaman dulu kalau misalnya Kak Hidna nyanyi di Bandung tuh gue suka aja gitu, nonton Kak Hidna yuk gitu. Soulmate. Kadir, kenapa Snapchatnya di private? Jadi kita nggak bisa ngirim snap atau tag. Tenang, jangan sedih, gue pasti biasanya rutin buka biar orang-orang bisa ngasih snap dan ngasih teks tuh biasanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Karena kalau misalnya setiap hari gue buka tuh kayak Snapchat gue bisa error men. Dan waktunya tidak terduga kok. Iya, maksudnya kan, dan kuota kan sayang ya, mahal tuh hitungan. Irit benar. Kalau di sini gratis ya. Gitu. Langsung deh emang. Enggak tahu, itu pura-pura doang. Kalau dia iya, kalau gua enggak. Apaan lu ya? Dia kan rajin Snapchatan, bohong kalau nggak ngabisin kuota. Iya kan udah gue rajin Snapchatan, kalau gue buka ya makin habis lah kuota gue, sehari habis kali. Nah itu kapan dibukanya tuh? Dan gini kan, maksudnya itu kan saya tuh Gak dikunci. si kartunya itu yang bayar per bulan kan, ya nggak pakai pulsa. Jadi kayak udah di berapa giga untuk sebulan, kayak udah dipasin gitu. Jadi kalau misalnya keseringan buka Snapchat dan buka banyak aplikasi itu, ntar pasti udah sebelum 1 bulan udah habis ini. Jadi gue nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi biasanya saya suka irit-irit kalau misalnya ada wifi itu baru Sama kayak gue, suka Snapchat. Anak wifi juga kan? Pakai wifi ini kelihatan nih yang lihat. sama. Ini kayak gini semua nih, datang sini langsung Kadir, ini wifi-nya apa gitu. Kalau kangen mantan ngapain? Telepon lah. Matanya Ya samperin lah. Bapak galak main samperin aja. Galak. Pernahkah kangen mantan? Pernah nyanyi sendiri aja di WC kan. Oh iya benar. sambil ngapain? Showeran. Enggak, sambil cari inspirasi. Kau kira showeran sih? Ala-ala sinetron. Bulan November nanti pengen kado apa? Ntar kalau misalnya gue bilang di sini, ntar dibilang kode, dibilang minta-minta, nggak mau lah. Apa aja? Sesuai apa? Sesuai ridhonya, seikhlasnya, seikhlasnya. Kalau misalnya kalian kelas ngasih, kalau Dikasihnya 2000-an. sesuai budget kalian aja. nah itu sesuai kalian gitu. Tapi nggak minta kok, kalau misalnya jangan nanti kayak kesannya gue minta kado. Gue nggak pernah minta kado sama sekali. Kalau misalnya emang Ada. Cuma bercanda aja. Nggak apa-apa kalau nggak ada. Itu kan ya cuma sedikit kode aja kok. Tanggal 1 November ya. Ya pasti sih doa sih. Ya pasti tanggal 1 November tuh pengen menjadi hari dimana orang-orang ngasih doa sebaik mungkin untuk gue. Terus pilih dompet ketinggalan atau handphone yang ketinggalan waktu keluar kota? Kayak dompet deh. Gue gak bisa ngapa-ngapain kalau misalnya nggak ada dompet. Cuman kalau ada handphone kan masih bisa. Kalau nggak ada handphone tuh masih bisa pinjem punya teman-teman yang lain gitu. Ya kan masih bisa minjem. Kalau misalnya dompet sih gak enak. Mau ngapain susah. Iya, mau ngapain susah, kartu di sana semua kan. Duit gue mau jajan susah, taruhnya minjem orang kan gak enak. Mendingan minjem handphone. Orang-orang tuh lebih ridho meminjamkan handphone daripada minjem duit. Kadang nggak tahu deh, tergantung. Mendingan duit dikasih pinjam handphone enggak? Oh iya sih tapi ya. Kan privacy. Handphone paling kecil loh. Iya sih. Handphone paling kecil loh. Nggak tahu, aku bingung. Pokoknya kalau misalnya gue disuruh milih handphone atau dompet yang ketinggalan, kayaknya mendingan handphone sih. Pernah Kalau nggak pergi ketinggalan dompet? dompet gue hilang udah Hilang berkali-kali. Nah, berarti kan Nah, karena dompet gue udah pernah hilang 2 kali, makanya gue lebih milih untuk
membawa dompet kemana-mana karena gue bener-bener tersiksa tanpa dompet. Kalau misalnya tanpa handphone ya it's okay lah gitu, hidup lo nggak cuma Masih bisa beli tergantung dari handphone. pakai di dompet. Iya masih ada kartu kan, jangan sedih, jangan sekarang susah. Beli baru lah. Baru lah handphone ketinggalan. Handphone ketinggalan diambil beli lagi. Orang kaya. Jadi mendingan bawa dompet daripada bawa handphone. Gitu. Kan kita sama nih anak Ilkom, Kadira kenapa ngambil Ilkom dalam kurung PR tapi sekarang mau jadi penyanyi? Apa dulu sempat kepikiran buat jadi PR? Tanda tanya, atau apa karena hobi nyerocos? Hobi nyerocos. Sampai sekarang suka nyerocos. Dulu sebenarnya masuk komunikasi itu lebih ke gue nggak suka yang terlalu ribet gitu. Ternyata pas udah masuk itu ribet juga ternyata ya nggak ada yang gampang kuliah. Setiap hari tugas gitu. Tapi Terus nggak kalau ada hitungannya kok. iya, tapi nggak ada hitungannya. Nah karena gue tuh bener-bener gue ampun sama hitung-hitungan. Fisika, kimia dan semua itu kayak ya Allah. Kalau saya Ilkom tuh susah tapi gue seneng menjalankannya gitu. Sama kayak nyanyi gue dan jadinya itu gue mau sedikit curcolin, jadi penyanyi itu nggak segampang dan seenak yang kalian pikirkan. Tuh jadi tolong hargai kami dengan tidak membeli CD bacakan. Terus kenapa ngambil PR katanya zaman dulu, karena kalau jurnalistik kayak nggak sanggup sih gue ngejar jurnalistik dan kayak emang nggak ada bakat untuk sebagai jurnalis gitu. Dan kalau dulu jadi tinggal pilihannya ada Mankom sama PR gitu. Dan dari pas lama gue menjalani perkuliahan selama 1 tahun emang ternyata gue lebih tertarik untuk jadi seorang PR, karena jadi seorang PR tuh ilmunya tuh sangat berguna untuk kerjaan gue sekarang dan emang sangat berguna juga sih untuk kehidupan semua orang gitu emang, karena lo harus membranding diri gitu untuk bertemu sama orang, untuk kenal sama orang, untuk tuh PR tuh kepake banget lah ilmunya sekarang udah ya gitu deh pokoknya. Jadi kalau kalian semua pun yang mau kuliah dimanapun, kalau misalnya kalian lagi nggak sibuk gitu, kalian baca-baca deh buku PR, itu tuh benar-benar sangat berguna untuk kehidupan kalian. Terus oh ya, jadi walaupun gue gak kerja sebagai PR, tapi ilmunya gue terapkan. Ilmunya ini ada nggak di PR? Kalau di jurnalistik ada yang nyinyir kayak Iya, ada. Nah kan nggak salah dong kalau dia sih nyinyirin orang. Di PR mah nggak ada, nggak boleh. Biar nggak boleh, dia membangun citra. Citra kan, Nah iya makanya gue nanya di bagus kan citra gue. Pantes bapak pencitraan. Dia ada nggak sih pengalaman lucu atau seru selama manggung yang nggak bisa dilupain? Banyak banget. Cerita lucu ini salah satunya sih yang paling lucu adalah waktu Pungki kepleset di depan mata. Itu lucu sih. Jadi nyanyi di salah satu gedung gitu, gedung untuk acara TV. Terus si panggungnya tuh di set kayak ada mawar-mawarnya gitu di bawah. Dan ternyata itu licin. Pungki jalannya cepet banget ke depan, jerobot. Kepleset depan mata. Dia pegang tiang gitu kan, terus kayak gitu satu gedung kayak gitu. Pokoknya kita tinggal konser. Gitu, tapi Pungki keren banget. Dia bisa menguasai panggung. Walaupun udah kaget mau jatuh. Apa lagi ya? Banyak sih banyak banget tapi lupa kalau kayak gini. Apalagi saya lagi pinter gini kan, jadi kayak agak-agak kurang bisa gitu mikirnya tuh, kayak agak-agak suka lupa inget mau ngomong ini lupa mau ngomong itu ingat, jadi ya harap dimaklum ya. Yang topi lu jatuh itu pengalaman lucu nggak? Itu kan kalau misalnya pengalaman yang nggak sama Lima Romeo, sama vokal grup gue yang zaman dulu, gue pernah ikut salah satu festival itu. Enggak, Lima Romeo paling juga jatuh, tapi Apa? konser Ire. Oh iya benar, 2 kali loh berarti gue naik
Berarti gue 2 kali topi jatuh. Yang pertama itu waktu sebelum sama Lima Romeo. Jadi gue ikutan festival itu. Terus kita namanya kayak gue masih SMA deh waktu itu. Terus kayak ada Korea gitu dan ada Korea lepas topi gitu. Terus dari ke depan apa jatuh topi terus kayak satu gedung Kuat gitu. Jadi berkat topi gue jatuh, gue jalan 2. Terus kalau misalnya sama Lima Romeo Gara-gara topi Replaceable. Itu juga gara-gara Korea. Semua tuh gara-gara Korea. Gue nggak lagi deh ke Korea pakai topi. Jadi tap dance ya kalau nggak salah tap dance sih. Gara-gara tap dance ya. Tap dance terus kayak saking semangatnya gue tap dance itu karena itu konser pertama kali gue ngerasain konser sebesar itu, semegah itu, dan gue jadi opening sepenuh itu. Dan setegang itu juga untuk gue. Latihannya pun segitunya pakai koreo gitu. Terus akhirnya gue narik tap dance loh, pakai topi. Saya semangatnya ada aplausnya gitu kan. Tas gitu. Belakang itu pakai loh. Tapi gue mana? Aduh, jam. Jadi ada kayak terakhirnya kan ada kalau misalnya yang suka nonton Kahitna kan kayak suka ada gerakannya itu kan tau kan dari gini tek gitu ke belakang. Woi, padahal pas lagi tap dance harusnya pas lagi tap dance copotnya, ini pas lagi gitu. Tapi gua Kemana lo kenceng deh? saking semangatnya gitu. Gila rasanya keren banget. Seandainya LR ada tawaran main film, kamu kepingin mendapat peran apa dan lawan mainnya pingin siapa? Komedi. Dia kan tukang lawak. Pengennya sih Figuran. pengen dapat film komedi romantis gitu sih, karena dan pengen dapat peran yang merepresentasikan diri gue sendiri gitu. Kayak seru gitu kan, kayak seru nggak sih jadi diri sendiri di film gitu. Nah kalau misalnya filmnya sukses, untuk siapa tahu tawaran lagi baru tuh jadi peran apa. Nah kan gue kan newbie, nggak bisa acting man. Gue tuh orangnya real, wes. Percaya. Terus kayak kalau misalnya tawaran main film sama siapa kayaknya, lawan mainnya sama siapa? Sama Evita kali ya. Gue sama Isyana. Siapa Isyana main film juga. Isyana mah lihat aja lah. Kau adalah. Dia nanya, tapi jawab sendiri katanya. Kak, golongan darahnya apa sih? B ya. Tahu lah ya. PMI ya? Pernah ketemu ya? B, bohong. Udah lama nih gak donor darah. Emang lu bedir? Hah? Lu B? B. Gue baru tahu. Iya kan lu tahu donor darah gue. Biasanya gak ada yang tahu. Kelihatan dari sikapnya B, ketahuan. Wah suka baca-baca buku-buku golongan darah berarti. Diet golongan darah. Ini nih diet golongan darah. Di antara lagu Lima Romeo, lagu apa yang paling menggambarkan kisah cinta kakak dari dulu sampai sekarang? Hampir semuanya itu menggambarkan kisah cinta gue sih. Jadi kalau misalnya kamu punya CD-nya, kamu dengerin semua lagu-lagunya itu. Tiap hari kak. Ya, kayak kalau misalnya lagi denger ini, oh ini gue lagi kayak gini, oh pas lagi gini, oh ini gue sama ini lagi di sini. Saya lagi ini waktu cerita gue sama ini kayak ini deh. Gitu. Dan itu kayak satu album itu semua kisah cinta gue terangkum di situ. Jadi kalau misalnya yang kepo tentang percintaan gue, langsung aja dengerin, langsung membayangkan aja, pikirin sendiri. Jangan lupa beli CD-nya. Jangan lupa beli CD-nya. Yang asli. Yang asli tidak bajakan. Kalau misalnya nggak mau beli fisik, ada digitalnya, jangan sedih. Terus gimana lah saya jadi anak tunggal? Pernah nggak sih ngerasa kesepian dan punya keinginan untuk punya adik? Segede gini punya adik. Kebayangin gak lo segede gini punya adik? Rasanya punya anak tunggal tuh gimana ya? Enak gak enak? Enak gak enak? Enak enak sih. Saya sangat apa ya namanya, kayak menikmati aja gitu. Ya gimana lagi, ya Allah ngasihnya ke gue cuman maksudnya Sendiri. Allah tuh
menjalankan gue untuk jadi seorang anak tunggal gitu ya. Mungkin dengan anak tunggal gue akan bisa lebih membahagiakan orang tua gue gitu, dan jadi benar-benar jadi tombak untuk keluarga gue tuh gue jadi kayak ini sih semakin, kalau zaman dulu kan kayak mikir gitu ya, kenapa sih gue gak punya adik, gak punya kakak gitu. Kalau sekarang udah mikir, kalau misalnya oh ya gue gak dikasih adik, kayak dikasih kakak, mungkin dengan adanya gue sendiri gue bisa lebih membahagiakan kedua orang tua gue, bisa lebih mengangkat derajat kedua orang tua gue gitu sih. Saya sih punya adik sama kakak gitu. Kalau zaman dulu tuh pengen banget, malah waktu gue kecil gue pengen punya kakak gitu. Adik juga pengen sih. Enggak, cuma segede lu udah punya adik. Cuma zaman kayak kemarin pas lagi kuliah itu mama sempat ada urusan di Gorontalo kan lama, 3 tahun dan 4 tahunan gitu. Jadi saya tinggal sama keluarga sepupu, dan emang dari kecil udah dekat gitu kayak keluarga sendiri tinggal di sana. Jadi ngerasain punya adik, punya kakak. Jadi pas giliran udah baik, nyokap gue udah balik lagi ke Bandung, udah tinggal sama nyokapnya, kan harus suka kangen gitu karena udah ngerasa punya kakak, punya adik gitu, dan senang bisa menjadi bagian dari keluarga Cibaduyut. Salam Cibai. TCI men. Terus definisi move on menurut Kak Dira itu apa sih? Coba dong dijelasin. Udah move on. Cinta sudah lewat ya. Pertanyaannya sudah move on belum? Definisinya. Move on lah. Gue nggak tahu sih move on tuh apaan sih? Iya. Apaan sih move on tuh? Pindah dari situ ke sini. Iya. Oh iya, perpindahan. Apaan perpindahan? Pindah rumah. Itu mah move. Perpindahan dari hati yang Kalau move on tuh apa ya? Menurut gue tuh move on tuh perpindahan dari hati yang terluka menjadi nggak mau pernah terluka gitu. Alah. yang betul sih. Kalau kain Ini parah banget. Terlukanya sudahnya. Gini deh, definisi move on menurut gua adalah definisi move on menurut Adira Yudi adalah bergerak maju ke arah yang lebih baik. Iya kan? maju terus pantang mundur. Maju terus Jadi pantang mundur. Nggak boleh nengok ke belakang. stres lah, ngeliat ke belakang dulu gitu kan. Capek kan gini terus, kan gini. Weh men, Bye-bye patah. Kalau ada yang manggil gimana? kalau ada yang manggil, Neng. weh, Gitu doang, nengok doang. Tadi kan sama badan ya. Soalnya abis nge-gym sakit lehernya. Dibaliknya sama badan-badannya. Atau salah tidur. Kalau Salah bantal. Iya termasuk move on nggak sih? Apa? Ngehapus foto-foto mantan di IG move on nggak tuh? Enggak, tetap aja nggak move on. Orang pasti semakin lo hapusin, tapi bagus sih maksudnya gitu, menghapus bekas. Tapi kayaknya sih yang gua rasakan adalah semakin lo hapus Semakin lo satu ingat. foto, ingat lagi ini waktu gua ngapain, lihat foto ini. Tapi salah juga kalau misalnya masih ada di Instagram kan ya, masih diliatin gitu, aduh makin baper. Apalagi Mas- kalau mantannya punya Mending pacar hapusnya lagi gini gitu nih. kan. Hapusin dong gitu ke teman. Hapusin dong. Beneran gua hapus. Kayak gitu kan lebih enak kan. Terus dikasih tisu kalau dihapusin keringet ya. Itu mah lo keringetan mulu. Harus keringetan. Pokoknya buat kalian semua yang nggak bisa move on itu, kalian tuh harus berpikiran positif ke depannya gitu. Walaupun ini kalau misalnya move on dalam hal berpacaran ya gitu. Bukan dia doang, maksudnya masih banyak orang yang lebih baik lagi di depan sana gitu. Jangan pernah takut untuk melangkah lebih maju ya, kayak gitu. Jangan ke belakang mulu lah, nggak ada bagus. Maksudnya lu udah putus, udah tahu jelek-jeleknya masih aja masih mau kayak dihancurkan begitu. Jangan mau, cara yang lebih baik lagi ke depannya. Buktiin lo bisa. Iya, tuh. Misalnya duitnya udah terkumpul banyak nih dalam waktu dekat ini, uangnya mau dipakai buat umroh atau haji bareng mama, atau mau beli keperluan yang mendesak atau yang diinginkan dari lama. Apa keinginan mama yang belum bisa lo wujudin sampai sekarang, Kak? Tuh. Yang pasti pengen banget sih umroh sama nyokap gitu. Pengen banget, makanya doain ya banyak jobnya. Tuh, pengen banget umroh sama nyokap.
Dan apa keinginan mama yang belum bisa lo wujudin sampai sekarang, yaitu traktir umroh. Mahal bro. Udah traktirnya umroh lagi. Yoi. Jadi kecil-kecil dulu aja. Sekarang kalau saya mau pengen apa, kalau misalnya ada rezekinya, sih gitu. Tuh ya, gue cari duit sekarang buat siapa sih? Ya buat buat diri gue sendiri, ya buat orang tua gue gitu. Jadi saat ini jomblo men, jomblo. Menyenangkan diri sendiri. Yoi, kalau jomblo kan gitu. Enaknya jomblo tuh bisa fokus loh, bisa fokus ke diri sendiri dan bisa fokus untuk keluar. Betul. Jadi jangan sedih buat orang-orang jomblo, tuh kenapa gue jomblo terus. Ini aja ganteng jomblo loh. Iya, karena jomblo itu pilihan sebenarnya, bukan takdir. Gitu. Ingat aja itu, kalau bisa jomblo tuh bukan pilihan, bukan takdir tapi pilihan lo sendiri. Gitu. Jadi janganlah kalian bersedih-sedih hati. Terus apa makanan khas Padang yang lo suka kak? Sebutin gimana rasanya sampai lo suka banget. Aduh, suka banget. Sebenarnya gua salah satu penggemar masakan Padang. Karena makanannya tuh sangat ada rasanya gitu, kayak enak banget lah. Sama Padang. Terus kalau makanan yang paling disuka di Padang itu ini rendang paru sama ayam pop, enak sekali. Terus halu tuh wajar nggak sih katanya? Sebenarnya wajar sih kalau halu menurut gue, dan gue pun pernah melakukan itu gitu di luar batas kesadaran gue. Cuman ya halunya tuh jangan sampai merugikan orang sih, itu doang sih kalau misalnya gue. Tuh, lo mau halu mau kayak gimana juga terserah lu deh, asal jangan merugikan orang, itu sih pesan gue. Oke. Kan Kak Dira suka banget nih Girls' Generation, gak suka banget sih, cuman suka dan mengagumi, asik. Misalkan akan dikasih kesempatan ketemu mereka atau bertatap muka langsung sama ngobrol sama mereka, Kak Dira pengen bilang apa sama mereka? Sarangnya. Wow, lu cantik banget. Gila, cantik banget. Ampun lu. Dan yang pasti kayak gue awkward dan gitu dah. Mulus ya. Mulus. Aduh, gila sih. Itu laler kalau di situ reset ya. Yoi, parah. Terus sama ini sih. Yona nikah. Halu. Aku dimarahin cowok nih kayaknya. Kata mereka akhirnya Dira halu. bukan cuma kayak halu Dira juga halu. Dira juga suka halu. Gitu. Kenapa sih bisa tinggi? Apa dulunya mamanya ngidam lidi? Apa tiang? Orang dia makan galak. Saya makan kolak tiang bro. Ngomong-ngomong enggak deh. Apa ya? Nggak tahu kenapa. Enggak turunan enggak gitu. Nyokap lo tinggi gak gitu. Biasanya kan turunan kalau kayak gitu. Bokap yang kali tinggi. Bokap gue tinggi sih, cuman nggak tinggi banget. Segini lah. Nyokap gue juga di bawah gue. Cuman kayaknya gara-gara olahraga. Dulu tuh gue gendut banget, gendut bogel gitu. Berarti karena olahraga. Olahraga. Tuh, karena emang dari zaman dulu suka banget olahraga. Cuman akhir-akhir ini aja nih nggak olahraga dulu. Dulu Kayak, olahraganya apa emang? Apa? Dulu olahraga lo apaan? Nih gue ini. SD tuh gue atlet volley bro. Juara SD Banjarsari 1, weh. Nggak usah disebutin deh SD Banjarsari. Pokoknya gue volley tuh zaman dulu sering banget menang pas SD, tim volley SD gue kan. Terus SMP semester 1 tuh masih main bulu tangkis. Wis, pantes tinggi, Bapak. Terus dari itu masuk kelas 2 udah main baseball sampai sebelum masuk di Maroke baseball. Terus hitam keling. SMP dari mana? Apa? SMP SMP negeri. Ini olahraganya batu 7. Siapa? Lu? Apa? Ya gue tuh SD ya, SD, SMP, SMA gue tuh kayak cuma beda 1 gang gitu. Batu yang disusun. Di situ doang. Ini SD gue, ini SMP gue, ini SMA gue. Sebelah-sebelahan. Nggak sebelah-sebelahan, beda-beda jalan doang, tapi daerahnya di situ. Oh. Ini kalau saya orang Bandung mesti tahu lah. Itu SD apa, SMP apa, dan SMA apa. Keren-keren semua. Percaya. 12 tahun melewati jalan yang sama ya. Iya makanya udah nggak takut hilang. Bokap gue udah nggak takut gue hilang. Mau naik apa juga bodo amat balik. Mau jalan kaki juga udah tahu baliknya kemana. Pulang kau, pulang syukur ya Pak. Sekarang udah masuk raps-rapsan nih.
biar romantis. Itu kayak Dia- mau pacar orang. Kalau disuruh milih untuk quality time sama rockers, mending lo diajak outbound apa di romantis? Outbound lah. Outbound Kita seru-seruan bareng. Kayak kalau misalnya di romantis tuh kayak ntar ujungnya akan jadi kayak males. Ya, gini. apa sih? Karena Dira bukan orang yang main romantis. handphone gitu, dan gue pun bukan orang yang romantis. Jadi kayak mendingan kita seru-seruan. Dufan. Dufan gak sih? Dufan gak sih? Iya, lupa. Kumpulin duit ke depan. Pokoknya tunggu infonya dari adminnya di Rocks. Kita bakalan seru-seruan di Dufan dalam waktu dekat ini. Seru nabung Dir. Nabung Dir. Nabung oh salah. Oh, dibayarin. Dibayarin sama Dira, dibayarin. Jadi Dibayarin. sponsor kita. Dan ini gongnya sih. Ini buat kalian semua yang nanya ke gue tentang apa arti Rocks, terus apa aja sih? Apa arti Rocks apa ya? Momen-momen kebersamaan bersama Rox momen lo apa sama yang Rox terlupakan. apa? Best Terus moment lo. sama lagi. Momennya, terus apa yang bisa lupa? Harapan ke depan buat Oh lo. iya harapan. Jadi ini buat lo semua yang nanyain tentang Rocks buat gue, arti Rocks buat gue, best moment bersama Rocks tuh waktu kapan aja, dan harapan ke depan buat Rocks ini akan gue jawab di sini. Panjang nih gue mau pidato. Pertama arti Rocks buat gue adalah mereka tuh, ini bukannya gue peres, bukannya gue sok-sokan, bukannya gue apa gitu, tapi emang rocker tuh sebagai energi tambahan buat gue gitu. Kalau misalnya bisa lihat sendiri, kalau misalnya gue pernah lihat gue lagi manyun di backstage, terus tiba-tiba gue bisa nyanyi dengan semeringahnya gitu di depan kalian tuh karena emang setiap gue lihat kalian, gue lagi nyanyi terus ada kalian di depan gue tuh dengan semangatnya, itu membuat gue kayak semakin gila ya, orang lain aja bisa semangat gitu ya, gue harus bisa kasih yang lebih buat mereka kayak gitu sih. Seneng dan kayak gak nyangka sih akan punya keluarga sebanyak ini gitu. Kalian tuh kayak udah jadi pacar gue, buset ya, posesif semua di lain. Seneng sih, apa ya, punya keluarga baru gitu, punya teteh baru, punya kakak baru, punya adik-adik baru yang lucu-lucu dan mengemaskan dan kadang-kadang menyebalkan. Tapi aku tetap cinta pada kalian. Gitu sih. Jadi dan gue kayak nggak bisa ngebayangin gitu kalau misalnya gue berjuang di 5 Romeo tanpa kalian tuh kayak impossible gitu, nggak mungkin. Gue nggak akan bisa sekuat ini, nggak akan bisa sesemangat ini di 5 Romeo kalau tanpa kalian gitu. Jadi kalian yang harus kalian ingat tuh jangan pernah putus semangat untuk menyemangati gue gitu, karena berkat kalian gue bisa jadi yang sekarang. Gue nangis nih. Gue berusaha terus yang terbaik untuk kalian. Terharu. Tuh, terus kalau misalnya best moment, ya itu best momentnya tuh selama 4 tahun, kurang lebih 4 tahun di 5 Romeo, gue kenal kalian dari awal mulai yang cuma beberapa biji, terus tiba-tiba makin banyak, dan mudah-mudahan semakin banyak banget. Itu tuh gak bisa dilupain buat gue nyanyi di depan kalian gitu. Terus kalau lagi pada minta foto-foto ya kan, ada yang minta dari sini, bisa dari sana gitu, itu bisa gue lupain sih gitu. Terus setiap ulang tahun gue selalu kalian rayain gitu, terus kayak selalu ingetin gue di live apapun itu gitu. Terus drama-dramanya juga tak bisa terlupakan. Top. Berarti sweet semua mereka ya. Iya, pokoknya kalian tuh bener-bener Kayak melengkapi pacar hidup gitu, gue, ngikutin bener deh, terus. melengkapi hidup gue. Semua ada di situ, macam-macam. Terus kalau misalnya yang bener-bener yang bener-bener bisa bikin gue seneng gitu kalau lagi di panggung, kalau misalnya gue nyanyi terus kalian ikut nyanyi, teriak-teriakin gue, Dira. bukan gue kepedean kayak gitu. Coba deh lu rasain ya, lo nyanyi terus lagi nyanyi terus kayak ada orang teriak-teriakin lo gitu, kayak semakin Happy banget pasti. asli itu nggak bohong. Jadi makasih banget buat kalian yang udah
menyerak-nyerahkan suaranya buat teriak-teriakin gue dan teman-teman lainnya. Harapan kedepannya sih yang pasti gue harap keluarga Rockers semakin banyak, Amin. semakin besar, Amin. semakin saling kekeluargaannya semakin kental, semakin saling memiliki, jangan berantem-berantem, Amin. jangan sirik-sirikan. Tuh dengerin. Karena gue nggak ada pilih kasih beneran asli gue. Tuh dengerin lagi. Pilih kasih gue berusaha membagi cinta gue untuk kalian semua gitu. Semua sama. Semua sama di mata gue karena Tuhan aja gitu kan ke manusia semua. Tuh, dengerin manusia lagi. sama di mata Tuhan. Gue juga kayak gitu. Tapi nggak menyamakan. Masa gue samakan mas Tuhan sih? Bukan, maksudnya gue berusaha untuk. Jangan takabur. Iya, maksudnya gue berusaha untuk menyamakan kalian gitu. Tuh dengerin lagi. Tuh, pokoknya jangan takut, jangan merasa gue diasingkan, gue dianggap Kak Dira itu sayang Enggak. semuanya Karena gue kok. sayang sama kalian semua gitu, tenang aja. Terus gue harap lagi kita semakin sering ketemu dan semakin sering mengadakan acara juga biar kita bisa lebih kenal dan Mereka bisa kalau lebih itu lagi. suka ada sesi curhat loh kita di grup. Oh iya, terabang lu ngintip ya ke sesi curhat. Wah, nggak bisa curhat itu yang Terus ada. gua- Halo terus gua Kadira, halo Kadira. Terus gue denger katanya grupnya seru banget ya, grup lainnya seru banget. Ntar kapan-kapan gue mampir, gue pengen ngeliat keseruan dari kalian Waduh. gitu kayak gimana. Gue. Bener kemarin mereka sharing-sharing loh, seru Dan gue banget. seneng banget dan isi member di grup Roxu banyak loh. Yeay, mantap. Tuh, jadi mungkin segini aja sesi tanya jawab hari ini gitu. Gue nggak bisa terlalu banyak ngomong juga karena kasihan yang edit videonya kali ya. Makasih buat semuanya yang udah ikut makasih buat kalian semua yang udah berpartisipasi di acara tanya jawab ini sama gua. Sekali lagi selamat ulang tahun yang keempat. Semoga kita semakin sukses ke depannya, semakin kuat dan semakin kompak. I love you guys. See you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to us. Happy birthday, Rockers. Thank you buat semuanya, thank you untuk kalian semua. I love you. Yang penting dia mulai tahu, sungguh aku mengharapkan cintanya.